IPO atau singkatan dari Initial Public Offering yang dalam bahasa Indonesianya lebih dikenal dengan penawaran perdana, merupakan proses penawaran saham sebuah perusahaan kepada publik untuk pertama kalinya atau go public. IPO memungkinkan perusahaan untuk meraup sejumlah dana dari investor publik sekaligus memberi peluang bagi investor-investor retail untuk ikut ambil andil dan mendapatkan keuntungan dari perusahaan tersebut di masa depan. IPO merupakan suatu langkah penting bagi perusahaan. Di satu sisi, IPO memungkinkan perusahaan untuk menghimpun modal tambahan agar dapat berkembang lebih pesat lagi ke depannya. Di sisi lain, IPO mengharuskan perusahaan untuk beraktivitas dengan transparansi dan dengan kredibilitas yang baik. Pasca IPO, perusahaan harus mempublikasikan laporan keuangan mereka dan aksi korporasi secara terbuka. Tujuan IPO adalah untuk menghimpun dana publik. Dana tersebut dapat dijadikan untuk modal ekspansi perusahaan, sekaligus realisasi keuntungan bagi para founder. Di sisi lain, IPO menawarkan prestis khusus bagi sebuah perusahaan serta menciptakan image publik yang lebih bergengsi, karena biasanya perusahaan yang sudah IPO dianggap lebih keren. Dalam melaksanakan IPO, perusahaan membutuhkan underwriter, yaitu pihak yang bekerja sama dengan emiten untuk membantu mengevaluasi nilai dari sebuah perusahaan dan menentukan berapa nilai saham atau harga saham yang pantas untuk dijual. Nah, biasanya underwriter itu adalah investment bank, bank komersial, atau perusahaan pialang atau broker. Setelah itu, langkah-langkah yang dilakukan oleh emiten IPO adalah yang pertama, para underwriter memberikan atau membuat penawaran proposal secara formal. Selanjutnya mereka akan membentuk tim IPO yang terdiri dari pengacara, akuntan, otoritas pasar modal, dan fungsi-fungsi lain yang diperlukan. Yang ketiga, tim merangkum berbagai informasi terkait perusahaan untuk melengkapi dokumentasi yang diperlukan untuk IPO. Tim juga membuat bahan-bahan yang diperlukan untuk pra penawaran baru tersebut. Yang keempat, perusahaan membentuk dewan direksi serta menata manajemen untuk menjamin transparansi laporan keuangan. Terakhir, perusahaan merilis sahamnya pada tanggal IPO. Investor publik dapat memperoleh saham yang telah dipesannya dan dapat mulai memperdagangkannya di bursa. Sementara itu, perusahaan-perusahaan akan menyesuaikan neraca dan melaksanakan sejumlah provisi setelah pasca IPO. Perlu teman-teman ketahui bahwa proses IPO membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga banyak pertimbangan yang perusahaan perlu hitung sebelum melakukan IPO. Dalam menyikapi emiten-emiten yang melakukan IPO, hal utama yang perlu diperhatikan oleh investor adalah prospektus IPO-nya. Untuk dapat mendownload prospektus IPO, teman-teman bisa buka www.idx.co.id, lalu pergi ke bagian perusahaan tercatat, dan lalu ke bagian prospektus. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, tujuan utama perusahaan melakukan IPO adalah untuk menghimpun dana. Akan tetapi tidak jarang perusahaan mau IPO itu hanya sekedar untuk merampok uang retail. Jadi setelah mereka mendapatkan dananya, mereka tidak memperdulikan lagi harga saham perusahaannya. Nah, biasanya ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang secara fundamental dan bisnis modelnya itu tidak baik. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk membaca prospektus IPO perusahaan agar terhindar dari hal-hal seperti itu. Karena pada prospektus terkandung informasi-informasi penting mengenai perusahaan tersebut. Sebagai contoh, prospektus IPO emiten berkode bank atau Bank Aladin. Nah, kita bisa lihat pada gambar bahwa ada beberapa hal yang bisa kita telah lebih teliti. Yang pertama yaitu mengenai rencana penggunaan dana. Lalu yang kedua mengenai ikhtisar keuangan penting yang terdiri dari rasio-rasio keuangan. Lalu ada juga analisis dan pembahasan oleh manajemen, kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha perseroan, dan yang terakhir adalah laporan audit independen dan laporan keuangan konsolidasi. Nah, let's break it down one by one. Pada bagian rencana penggunaan dana, kita bisa melihat untuk apa uang hasil IPO itu digunakan. Beberapa pertanyaan yang dapat kalian ajukan adalah apakah dana hasil IPO digunakan untuk hal yang produktif atau tidak? Apakah penggunaan dana tersebut dapat berdampak positif bagi growth perusahaan? Dan beberapa pertanyaan lainnya. Nah, dalam prospektus bank kita bisa lihat bahwa 60% dana digunakan untuk pemeliharaan IT dan 40% untuk modal kerja lainnya. Melihat bahwa BANK atau bank adalah emiten yang sangat ambisius untuk menjadi bank digital, maka pengalokasian dana sebesar 60% untuk IT ini sejalan dengan visi perusahaan. Pada bagian ini juga kalian bisa melihat jikalau tiba-tiba perusahaan mengubah penggunaan dananya, maka perusahaan diwajibkan untuk memberitahukan pengubahan alokasi dana tersebut di RUPS.
Bagian selanjutnya adalah ikhtisar keuangan penting. Seperti namanya, pada bagian ini kalian dapat melihat laporan keuangan perusahaan untuk 4-5 tahun ke belakang, beserta rasio-rasio keuangan penting, seperti pada gambar yang teman-teman bisa lihat. Dari sini kita bisa menilai apakah menarik untuk kita menginvestasikan uang kita di perusahaan ini. Bagian yang tidak kalah penting adalah analisis dan pembahasan oleh manajemen. Pada bagian ini, kita bisa membaca sudut pandang manajemen mengenai perusahaannya sendiri terkait risiko yang mungkin dihadapi. Kita juga bisa melihat sudut pandang manajemen terhadap analisa keuangannya, serta kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang bagi perusahaan itu dapat berpengaruh material. Terakhir adalah bagian laporan auditor independen. Fungsi auditor dalam sebuah laporan keuangan adalah memastikan bahwa tidak ada kesalahan material dalam laporan keuangan yang mungkin bisa mempengaruhi pengambilan keputusan para pengguna laporan keuangan atau investor. Atau dalam kata singkatnya adalah providing assurance. Pada bagian laporan auditor independen bank, kita bisa melihat bahwa auditor menyampaikan adanya indikasi ketidakpastian material yang menimbulkan keraguan atas aspek going concern perusahaan. Jadi, kamu tertarik gak nih kalau membaca hal tersebut? Nah, tapi kembali ya, setelah IPO, banyak manuver-manuver yang dilakukan oleh bank atau perusahaan sebagai usaha mempertahankan kegiatan usahanya. Nah, itu another topic to be discussed. Tapi kalau kamu hanya melihat opini auditor seperti itu, kamu akan gimana?